Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Haji Rahman Edi Yunus, atau di lingkungan sini lebih dikenal dengan nama Haji Edi. Saya salah satu direktur utama di PT Elsapa di Iguana Mandiri. Profesi saya yang bergerak di bidang jasa, dan salah satu komisaris di PT Abdillah Turata Malang. Saya mengenal Nurul Mustafa sudah 15 tahun yang lalu. Pada saat itu saya mengundang dalam rangka acara haul orang tua saya, Haji Muhammad Yunus bin Haji Badado, dan alhamdulillah hubungan kami berlanjut sampai sekarang, dan saya menjadi majelis jamaah aktif di Nurul Mustafa sampai saat ini. Oke, Bang Haji, mungkin bisa diceritain sedikit apa sih sebenarnya ketika awal mengenal Nurul Mustafa, menghadirkan di tempat ataupun di acara dulu kan, di acara keluarga itu kan, apa yang dirasakan ketika itu? Oh iya, pada waktu itu saya melihat Nurul Mustafa dengan banyaknya anak muda yang ikut di majelis ini. Jadi akhirnya saya penasaran untuk melihat apa sih Nurul Mustafa. Ternyata saya mulai ikut di bawah teman saya oleh Muhammad. Waktu itu ikut zikir di majelis Mustafa. Ternyata saya merasakan ada kelainan pada diri saya, dan saya ingin mengundang ke tempat saya pada waktu itu. Berarti yang membuat akhirnya tertarik untuk istiqomah terus ikut itu apa? Oh, banyak. Di Nurul Mustafa ini hal yang aneh menurut saya, karena tadinya saya sudah banyak ikut majelis-majelis, tapi begitu masuk ke Nurul Mustafa dan mengenal di dalam Nurul Mustafa ini, hati saya merasa adem. Hati saya tadinya yang keras, tidak mau bersolawat. Akhirnya saya mulai tertarik dengan salawat di Nurul Mustafa. Oke. Kalau berbicara ini kan udah lama juga ya untuk ikut di majelis Nurul Mustafa itu. Kalau Pak Haji sendiri, apa sih ada mungkin yang paling berkesan dengan majelis, momen tersendiri mungkin bisa diceritakan Bang Haji? Banyak sekali momen-momen di Nurul Mustafa ini yang menurut saya sangat luar biasa. Apalagi dengan sosok pembimbing dan pengayom Nurul Mustafa, Al Habib Hasan bin Ja'far As-Sagaf ini orang yang luar biasa menurut saya. Banyak hal-hal aneh yang saya rasakan semenjak bergabung di Nurul Mustafa dengan majelis, dengan pimpinan Al Habib Hasan bin Ja'far As-Sagaf ini. Mungkin bisa diceritain dong, mungkin apa gitu momennya yang mungkin buat pelajaran juga buat jamaah gitu. Banyak sekali. Salah satunya gitu. Banyak. Saya beberapa kali Habib Hasan itu menggambarkan hal-hal yang di luar nalar, dan saya sendiri pun juga nggak mempercayai. Pada waktu itu kita pernah, boleh saya cerita sedikit? Kita pergi ziarah ke Wali Songo. Pada waktu itu kita berhenti di salah satu rest area, dan kita menaiki mobil. Kita waktu itu masih sewa mobil Bluebird. Di perjalanan itu Habib Hasan bicara sama saya begini, Haji Edi usahanya apa? Pada waktu itu saya bilang saya usaha PJTK Habib. Saya belum begitu mengenal sosok Habib Hasan, dan beliau menunjuk salah satu mobil itu, nanti kamu akan punya mobil seperti ini. Dan pada waktu itu menurut saya hal yang nggak mungkin. Saya belum punya apa-apa, tidak mungkin saya bisa beli bis. Ya, saya belum tahu. Tapi Masya Allah, 2 bulan setelah ziarah itu, saya beli mobil yang juga mobil persis seperti itu, mobil Bluebird juga. Itu yang hal yang luar biasa dan saya rasakan. Mungkin kan ketika dulu kan belum ikut majelis kan, kemudian sekarang sudah mulai mengenal majelis. Apa sih perbedaan yang paling terasa gitu saat dulu belum mengenal majelis dan sekarang sudah mulai mengenal majelis selama 15 tahun? Perbedaan dalam diri, mungkin dalam karir juga gitu, apa sih? Banyak sekali. Ya, terasa waktu saya belum begitu mengenal majelis Nurul Mustafa, hati kita itu keras. Perasaan malas bersolawat, sholat itu malas. Tapi dibimbing oleh saya, setelah saya masuk di Nurul Mustafa, dibimbing oleh Al Habib Hasan bin Ja'far As-Sagaf, hati kita perasaan mau berselawat, jadi mudah berselawat, sholat jadi enteng. Itu yang saya rasakan saya pribadi semenjak bergabung di Nurul Mustafa, menjadi jamaah Nurul Mustafa. Ini Nurul Mustafa sendiri kan sempat pasang surut ya, sempat ya apa yang mendapatkan cobaan juga kan dari Habibana sendiri. Jamaah juga sempat akhirnya berkurang segala macam. Pak Haji mungkin merasakan juga perjuangan itu kan. Mungkin Pak Haji bisa menceritakan perjuangan itu, dan sampai akhirnya Pak Haji juga ikut bertahan gitu di majelis ini. Apa sih yang membuat Pak Haji akhirnya bertahan? Oh, luar biasa pada saat itu, waktu guru besar pembimbing Nurul Mustafa Al Habib Hasan bin Ja'far As-Sagaf difitnah dengan macam-macam fitnah. Saya termasuk salah satu orang yang bertahan. Saya salah satu orang yang mendampingi beliau kemana-mana pada waktu itu. Saya melihat sosok Habib Hasan bin Ja'far As-Sagaf ini sosok yang tangguh, yang luar biasa. Kalau menurut saya, bukan ukuran manusia biasa, itu sudah tumbang. Bagaimana pemberitaan di media memfitnah beliau, tapi beliau tetap tegar. Jamaah sempat surut pada waktu itu, tapi beliau tetap tegar bertahan.
makanya sampai sekarang ini alhamdulillah sudah mulai bangkit lagi. Semoga beliau panjang umur, dijauhkan dari fitnah-fitnah yang pernah lalu begitu. Nur Mustafa saat ini sudah mau mencapai umur di usia 26 tahun kan. Ini kalau buat Pak Haji sendiri yang sudah merasakan selama 15 tahun, apa sih arti Nur Mustafa buat Pak Haji sendiri? Kalau bicara arti dengan Nurul Mustafa sebenarnya sulit saya gambarkan. Karena Nurul Mustafa ini sangat berarti di hati saya. Ya, saya cuma bisa berharap dan berdoa semoga Nurul Mustafa di usia yang ke-26 tahun ini semakin dewasa, semakin sukses. Kita terutama pada guru-guru pembimbing Al-Habib Hasan bin Ja'far Assegaf, semoga sehat selalu, beliau dipanjangkan umurnya, diberi kesehatan, dijauhkan dari fitnah-fitnah. Itu harapan saya. Di usia yang ke-26 tahun ini semakin kokoh. Oke, Bang Haji, seberapa berarti sih? Mungkin tadi kan cerita sangat berarti sekali. Seperti apa berarti? Seperti bisa diceritakan gitu sedikit? Sebenarnya begini, Mas. Saya itu kalau menceritakan berartinya berat karena tidak sangat berarti Nurul Mustafa dan bahkan sulit untuk dikatakan dengan kata-kata. Saya termasuk orang yang di di majelis itu dan banyak kenal orang. Tapi Nurul Mustafa ini beda. Walaupun saya jarang ketemu, tapi Nurul Mustafa selalu di hati saya. Ya, saya selalu memantau walaupun dari media-media. Jadi sangat sulit saya katakan dengan kata-kata. Sangat berarti Nurul Mustafa bagi saya. Itu saja. Untuk istiqomah, apa sih cobaan yang paling sulit untuk Anda yang mungkin yang pernah dirasakan gitu selama 15 tahun? Ya, saya boleh dikatakan di Nurul Mustafa 15 tahun tidak seperti sekarang ini. Ya, dulu kita itu masih bagaimana ya? Belum terlalu kayak begini yang ini. Memang ujiannya sangat berat. Yang penting itu kembali kepada kita lagi. Gimana bisa bertahan, harus ya ikutin nasihat-nasihat Al-Habib Hasan bin Ja'far Assegaf. Itu saja menurut saya. Kalau Pak Haji sendiri kan mungkin kan bisa dibilang menjadi seorang yang ya punya karir dan sibuk lah bisa dibilang. Tapi untuk menyempatkan hadir ke majelis sendiri, gimana sih cara membagi waktunya sendiri tuh Pak Haji? Nurul Mustafa ini, hadir, gitu. Nurul Mustafa ini kan dikenal dengan malam minggunya, malam minggunya anak muda. Itu kan tidak setiap hari di Nurul Mustafa ini. Ya paling kan tiap malam minggu. Kita anggaplah itu tamasya sambil bersalawat kepada Rasulullah selain beribadah. Itu menurut saya yang bisa kita istiqomah di Nurul Mustafa. Caranya berarti ya. Oke, Bang Haji ini sedikit mungkin harapan sendiri dari Bang Haji, karena ini kan sebentar lagi Nurul Mustafa berulang tahun di usianya ke-26 tahun. Usia ini mungkin kan usia yang tidak muda lagi lah, terbilang cukup ya sudah berumur lah. Ini gimana harapan ke depan, karena semakin banyak cobaan juga nantinya mungkin. Ya, harapan saya di usia yang ke-26 tahun ini Nurul Mustafa ya bukan usia yang muda. Kalau ibarat manusia sudah balik ini. Jadi harapan saya semoga Nurul Mustafa semakin kompak, kru-krunya semakin kompak, jamaahnya semakin banyak, semakin istiqomah. Yang lebih penting lagi guru kita Al-Habib Hasan bin Ja'far Assegaf selama 26 tahun ini membimbing Nurul Mustafa dari awal sampai sekarang. Kita doakan beliau panjang umur, sehat selalu, barokah dunia dan akhirat, rezekinya banyak. Amin. Itu aja harapan saya. Oke. Satu lagi terakhir mungkin Pak Haji, ini mungkin pesan buat para jamaah. 15 tahun buat Pak Haji ini kan nggak sebentar, 15 tahun umur yang cukup lama juga, bisa beristiqomah di Majelis Nurul Mustafa. Mungkin kan jamaah juga pengen belajar juga gimana sih caranya biar bisa beristiqomah juga seperti Bang Haji selama 15 tahun, bahkan sampai nanti akhir hayat gitu. Ya, Nurul Mustafa ini majelis yang antik menurut saya. Saya ini 15 tahun, tapi menurut saya lebih banyak lagi yang lebih lama daripada saya. Mungkin mereka bisa merasakan apa sih Nurul Mustafa. Yang sudah masuk ke Nurul Mustafa pasti bisa merasakan barokahnya, bisa merasakan tenangnya hati, bersalawat, apalagi duduk di majelis Nurul Mustafa. Menurut saya istiqomah saja. Pokoknya ikutin arahan-arahan dari guru kita, guru-guru yang ada di Nurul Mustafa. Insya Allah kita barokah, kita istiqomah. Itu menurut saya. Di Nurul Mustafa ini majelis yang antik, sekali lagi saya bilang antik. Sebab apa? Yang sudah merasakan di Nurul Mustafa akan bertahan insya Allah.